Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peperangan dan konflik di antara para sahabat yang terjadi di kemudian hari, khususnya di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika dia konflik dengan pasukannya Aisyah radhiyallahu anha, perang Jamal, atau dengan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan, perang Siffin, Imam Nawawi membahas bahwasanya itu terjadi karena faktor ijtihad masing-masing. Dan kemudian dihembuskan permusuhan oleh kaum munafikin saat itu. Walaupun kata Imam Nawawi, pihak yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan dan sebelumnya Aisyah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mencari siapa pembunuh Utsman. Karena akan terjadi presiden buruk jika seorang pemimpin terbunuh, kok nggak dicari siapa pembunuhnya. Sementara saat itu maunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bukan mencari dulu pembunuh Utsman, karena kondisi negara sedang tidak kondusif. Lagi banyak pemberontakan di sana sini. Yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah meredam berbagai macam pemberontakan dulu. Nah, itu bedanya di situ aja. Hanya saja kita tahu zaman dulu posisi mereka jauh. Beda dengan zaman sekarang, walaupun jauh kita bisa calling-callingan, bisa WA segala macam. Sehingga ketika masa-masa seperti itu, komunikasi yang tidak mudah dengan jarak yang sangat jauh, yang satu di Baghdad, yang satu di Madinah, yang satu di Basrah, macam-macam posisinya, itu nggak mudah komunikasi. Nah, di masa-masa itu bermainlah orang-orang munafik untuk memanaskan suasana, hingga terjadilah peperangan di Basrah. Saat itu yang dilakukan oleh pasukan dari Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Dan Aisyah ke sana bukan pengen berontak. Kalau pengen berontak, ngapain ke Basrah, ke Madinah sebagai pusat pemerintahan? Ali di situ. Tapi Aisyah saat itu justru ingin mengklarifikasi, ingin berdamai. Tapi mungkin saat itu belum sampai beritanya, dianggap Aisyah telah melakukan pemberontakan. Hal serupa terjadi lagi di masa Muawiyah, di mana Muawiyah pun juga punya keinginan yang sama dengan Aisyah radhiyallahu anha, siapa pembunuh Utsman, cari. Sementara saat itu Ali punya keinginan atau kebijakan yang berbeda, karena kondisi juga masih belum kondusif. Nah, fitnah para sahabat, fitnatul kubra yang terjadi di masa sahabat, disikapi oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau ditanya tentang peperangan para sahabat. Dia pun menjawab, jangan basahi lisan kita dengan darah-darah para sahabat. Karena mereka telah qad afdu ila ma qaddamu. Mereka telah berlalu dengan amal-amal mereka. Mereka ada kesalahan, tapi peran mereka, jasa mereka, kebaikan mereka, keutamaan mereka jauh lebih banyak menutupi kesalahan-kesalahan mereka itu. Ini sikap Ahlus Sunnah. Kita berbeda dengan orang-orang Rafidhah yang mencaci maki para sahabat Nabi, yang menjelek-jelekan mereka. Kita berbeda dengan orang-orang Nasibi yang telah mencela Ahlul Bait, sementara Ahlus Sunnah menghormati sahabat dan Ahlul Bait. Para keturunan Rasul dari jalur Ali bin Abi Thalib misalnya, Ahlul Bait, kita Ahlus Sunnah menghormatinya, memuliakannya. Kepada para sahabat juga memuliakannya. Itulah pertengahan Ahlus Sunnah. Tidak seperti orang Rafidhah yang mencaci maki para sahabat, namun berlebihan terhadap Ahlul Bait dalam memuji dan memuja. Tapi juga tidak seperti golongan Nasibi yang mencaci maki para Ahlul Bait, tapi Ahlus Sunnah memuliakan semua sesuai dengan porsi dan kedudukannya. Dan Imam Malik mengatakan, seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir, man ghaza sahabata fahuwa kafirun li hadhil ayah. Siapa yang murka kepada para sahabat Nabi, maka dia telah tereksitasi dari Islam. Menurut ayat ini. Ayat yang mana? Yaitu ayat firman Allah yang berbunyi liyaghizu bihimul kuffar. Para sahabat Nabi membuat jengkel orang-orang kafir. Jadi hanya orang-orang kafir yang pantas jengkel, nggak suka sama para sahabat.
Sehingga ketika ada orang ngaku muslim tapi dia nggak suka dengan para sahabat, kata Imam Malik, man ghaza sahabata fahuwa kafirun li hadhil ayah. Siapa yang murka kepada para sahabat Nabi, maka orang tersebut telah tereksitasi, telah keluar dari Islam. Lalu kata Ibnu Katsir, pendapat beliau disetujui oleh segolongan ulama. Walaupun dalam masalah itu memang terjadi perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.